adik perempuan yang selama ini aku sayangi. Diam-diam bermain api dengan suamiku, namun pada akhirnya mereka harus menanggung akibatnya. Aku, Aryani, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau. Udara segar, suara burung, berkicau setiap pagi, serta gemericik sungai kecil yang mengalir tenang, menjadi bagian dari hidupku sehari-hari. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku, Aryati, adalah saudara terdekatku, lebih dekat daripada siapapun di dunia ini. Meski kami tidak kembar, banyak orang bilang kami mirip. Wajah kami memang memiliki garis-garis yang sama, rambut hitam legam yang lurus, dan senyum lebar yang seringkali membuat orang salah mengenali kami sebagai anak kembar. Hubungan kami sangat erat. Sejak kecil, kami selalu bermain bersama, belajar bersama, bahkan bercerita tentang mimpi-mimpi kami di bawah pohon kenanga di halaman rumah. Aryati adalah adik yang manis, penyayang, dan selalu ada untukku. Kami jarang bertengkar, dan jikapun ada masalah, kami selalu menyelesaikannya dengan cepat. Orang tua kami sering berkata bahwa mereka merasa beruntung memiliki 2 anak perempuan yang begitu kompak. Kehidupan kami sederhana tapi bahagia. Ayah bekerja sebagai petani, sementara ibu mengurus rumah tangga, dan sesekali membantu tetangga menjahit pakaian. Rumah kami mungkin tidak besar, tapi dipenuhi dengan tawa dan cinta. Setiap malam, kami duduk bersama di ruang tengah, mendengarkan cerita-cerita lama dari ayah atau sekadar berbagi cerita tentang hari itu. Namun, kehidupan damai itu mulai berubah ketika seorang pemuda kota datang ke desa kami. Namanya Dendi. Dia datang karena orang tuanya memiliki perkebunan teh tak jauh dari sini. Awalnya, kedatangannya hanya seperti angin lewat. Tidak ada yang istimewa. Tapi, entah bagaimana, dia mulai sering berkunjung ke rumah kami. Dendi ramah, sopan, dan mudah akrab dengan semua orang. Bahkan, orang tuaku langsung menyukainya. Ibu sering menyuguhinya teh hangat, sementara ayah mengajaknya ngobrol panjang tentang tanaman teh dan cuaca. Aku sendiri merasa nyaman berbicara dengannya. Ada sesuatu dalam cara dia tersenyum atau mendengarkan yang membuatku merasa seperti sudah mengenalnya sejak lama. Dia juga dekat dengan Aryati, sering membawakan buku-buku cerita untuk dibacanya atau mengajaknya berjalan-jalan ke ladang teh. Semua tampak baik-baik saja, dan aku tidak pernah merasa curiga sama sekali. Bagiku, Dendi hanyalah teman baru yang menyenangkan. Namun, saat itu aku belum tahu bahwa kedatangannya akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang tidak hanya akan mengubah hubunganku dengan keluarga, tetapi juga akan menghancurkan segala yang kusayangi. Kedekatanku dengan Dendi semakin terasa alami. Setiap kali dia datang ke rumah, ada perasaan hangat yang menyelimuti hatiku. Dia tidak seperti pemuda kota lainnya yang sering kudengar dari cerita-cerita tetangga, angkuh dan sulit didekati. Sebaliknya, Dendi justru rendah hati dan penuh perhatian. Dia bahkan membantu ayah di ladang teh, meskipun pekerjaan itu jelas bukan bagian dari rutinitasnya sebagai anak orang kaya. Aku mulai menantikan kedatangannya setiap hari. Saat dia tidak datang, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Kami sering berbicara tentang banyak hal, tentang buku-buku yang kami baca, tentang impian kami masing-masing, hingga tentang masa depan. Aku tak pernah bosan mendengarnya bercerita tentang kota tempat tinggalnya, tentang gedung-gedung tinggi dan keramaian yang begitu kontras dengan desaku yang tenang. Bagiku, semua ceritanya terdengar seperti dongeng yang indah. Orang tuaku juga sangat menyukai Dendi. Ibu sering berkata bahwa dia adalah pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Jarang-jarang ada pemuda sekarang yang mau bekerja keras seperti dia.
kata ibu suatu sore sambil tersenyum padaku. Ayah pun sepakat, meski dia tidak banyak bicara. Hanya saja, kadang-kadang aku melihat tatapan ayah yang seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia hanya diam. Adikku, Aryati, juga tampak senang dengan kehadiran Dendi. Mereka sering tertawa bersama, bercanda tentang hal-hal kecil yang bagi orang lain mungkin terdengar sepele. Kadang-kadang, mereka berjalan-jalan ke ladang teh atau duduk di bawah pohon kenanga, berbincang tanpa henti. Awalnya, aku tidak mempermasalahkan kedekatan mereka. Lagi pula, Dendi selalu bersikap sopan dan tidak pernah melewati batas. Aku percaya pada adikku, dan aku tahu dia tidak akan melakukan apapun yang bisa menyakitiku. Namun, ada satu momen yang membuatku merasa sedikit aneh. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan halaman depan, aku melihat Dendi dan Aryati duduk berdua di bawah pohon kenanga. Mereka terlihat begitu asik berbicara, sampai-sampai mereka tidak menyadari kehadiranku. Ada sesuatu dalam cara mereka saling menatap yang membuatku merasa canggung, meski aku tidak bisa menjelaskan mengapa. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali ke pekerjaanku. Beberapa minggu kemudian, Dendi mengutarakan niatnya untuk melamarku. Aku benar-benar terkejut saat dia mengatakannya. Waktu itu, kami sedang duduk di tepi sungai kecil di belakang rumah, menikmati angin sore yang sejuk. Dia menatapku dengan mata penuh keyakinan dan berkata, "Aryani, aku ingin kau menjadi istriku. Aku ingin kita membangun keluarga bersama." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdebar kencang dan wajahku memerah. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu tersenyum. Dia langsung memelukku erat, seolah tak ingin melepaskanku. Aku merasa seperti berada di awan, terbang tinggi tanpa beban. Rasanya begitu nyata, begitu sempurna. Setelah itu, Dendi segera memberitahu orang tuanya. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke rumah kami dengan membawa oleh-oleh dan senyum lebar. Orang tua Dendi ternyata sangat ramah dan mudah akrab. Mereka langsung setuju dengan rencana pernikahan kami, bahkan meminta agar acara itu dipercepat. "Nunggu apa lagi?" kata Ibu Dendi sambil tertawa. "Kalau sudah cocok, kenapa harus ditunda?" Aku merasa bahagia, tapi di sisi lain, ada sedikit rasa cemas yang mengendap di hatiku. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang belum ku mengerti, sesuatu yang masih tersembunyi di balik semua kebahagiaan ini. Namun, aku mencoba mengabaikannya. Bukankah hidup ini tentang mengambil risiko? Dan saat itu, aku memilih untuk percaya pada Dendi, pada cinta yang kami bangun bersama. Hari pernikahanku dengan Dendi tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Semua persiapan berjalan lancar, meskipun waktu yang singkat membuat kami harus bekerja ekstra keras. Namun, kebahagiaan yang menyelimuti keluarga kami membuat segalanya terasa lebih ringan. Ibu dan Ibu Dendi sibuk mengatur dekorasi. Ayah membantu mempersiapkan tempat pesta di halaman rumah. Sementara aku hanya bisa tersenyum melihat semua orang begitu antusias. Aryati juga ikut membantu, meski aku merasa ada sesuatu yang berbeda darinya akhir-akhir ini. Dia tampak lebih pendiam dibanding biasanya. Jarang tertawa atau bercanda seperti dulu. Kadang-kadang, aku menangkap tatapannya yang kosong saat dia sedang duduk sendirian di sudut ruangan. Tapi setiap kali aku bertanya, dia selalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. "Aku hanya lelah," katanya suatu malam ketika aku mencoba mengorek lebih dalam. Aku pun memilih untuk tidak memaksanya bicara. Pada hari H, desa kami dipenuhi oleh keriuhan. Tetangga-tetangga datang membawa makanan dan bantuan untuk acara tersebut. Rumah kami dihiasi dengan bunga-bunga segar,
kain-kain warna-warni, dan lampu-lampu kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari. Aku mengenakan kebaya putih dengan sulaman emas yang indah, hadiah dari Ibu Dendi. Rambutku disanggul rapi dengan hiasan bunga melati, dan wajahku dirias dengan lembut agar tetap terlihat alami. Saat aku melihat pantulan diriku di cermin, aku tak bisa menahan senyum. Hari ini adalah awal dari kehidupan baru yang selalu kumimpikan. Dendi terlihat tampan dengan setelan jas hitamnya. Ketika dia menggenggam tanganku di depan penghulu, aku merasa seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Janji-janji yang kami ucapkan satu sama lain terdengar begitu tulus, penuh harapan dan cinta. Setelah upacara selesai, pesta dimulai. Musik tradisional mengiringi tarian dan nyanyian para tamu, sementara kami berdua duduk di kursi pengantin, menerima ucapan selamat dari semua orang. Namun, ada satu momen yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Saat aku sedang berdiri di samping Dendi, melayani tamu-tamu yang datang, aku melihat Aryati duduk sendirian di pojok ruangan. Dia tampak murung, matanya kosong, dan bibirnya tidak menunjukkan senyuman seperti biasanya. Aku ingin mendekatinya, tapi Dendi menahan tanganku. "Biarkan dia sendiri sebentar," katanya pelan. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Setelah pesta selesai, aku mencoba berbicara dengan Aryati. Aku mendekatinya di kamarnya, tempat dia berbaring dengan mata tertutup. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku hati-hati. Dia membuka matanya perlahan, lalu tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Kak. Hanya capek." Suaranya terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi dia langsung membalikkan tubuhnya, memberi isyarat bahwa dia ingin sendiri. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan kami mulai stabil. Dendi semakin perhatian padaku, dan aku merasa sangat dicintai. Kami sering berjalan-jalan di ladang teh, berbicara tentang masa depan, atau sekadar duduk berdua di tepi sungai. Bahkan, kabar gembira datang 2 bulan kemudian. Aku dinyatakan hamil. Dokter mengatakan bahwa janin dalam kandunganku sehat, dan aku tak bisa menahan air mata bahagia saat memberitahu Dendi. Dia langsung memelukku erat, matanya berkaca-kaca. "Kita akan jadi keluarga yang sempurna," katanya dengan nada penuh keyakinan. Sejak itu, Dendi semakin memanjakanku. Dia tidak membiarkanku melakukan pekerjaan berat, bahkan seringkali membawakanku makanan favoritku tanpa diminta. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi, segalanya begitu sempurna. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, aku mulai melupakan hal-hal kecil di sekitarku. Aku tidak lagi memperhatikan Aryati seperti dulu. Aku tidak lagi mengajaknya berbicara panjang atau berbagi cerita tentang hari-hariku. Dia tampak semakin menjauh, seringkali menghabiskan waktu sendirian di kamarnya atau berjalan-jalan ke ladang teh tanpa memberitahu siapapun. Aku pikir itu hanya karena dia sedang lelah atau bosan, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak tahu bahwa di balik kebahagiaanku, ada badai besar yang sedang mengendap-endap, siap untuk menghancurkan segala yang kusayangi. Malam itu, aku terbangun dari tidurku dengan perasaan gelisah yang tak bisa kujelaskan. Perutku terasa tidak nyaman, mungkin karena janin dalam kandunganku mulai aktif bergerak. Aku memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur dan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Dendi masih tertidur pulas di sisiku. Napasnya teratur, wajahnya tampak damai. Aku berusaha tidak membuat suara agar tidak membangunkannya. Rumah kami sunyi,
Hanya ada suara jangkrik dari luar yang menemani langkah kakiku menuju dapur. Namun saat aku melewati ruang tamu, sesuatu menarik perhatianku. Lampu di ruang tamu masih menyala redup, padahal biasanya aku selalu memastikan semua lampu dimatikan sebelum tidur. Aku berhenti sejenak, mencoba mendengar apakah ada suara lain di sekitar. Tiba-tiba aku mendengar suara tawa pelan dari arah ruang tengah. Awalnya, aku pikir itu hanya angin atau mungkin seekor kucing yang masuk ke rumah. Tapi semakin dekat aku mendekat, semakin jelas bahwa suara itu berasal dari manusia. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku melangkah perlahan, hati-hati agar tidak membuat suara apapun. Dan kemudian, aku melihatnya. Dendi dan Aryati duduk berdekatan di sofa ruang tengah. Mereka tertawa pelan, saling bertatapan dengan ekspresi yang begitu akrab. Tapi yang membuatku terperangkap dalam rasa syok adalah ketika aku melihat mereka saling merangkul. Seperti sepasang kekasih yang sedang menikmati momen intim mereka. Mataku terbelalak, tubuhku membeku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku serasa hilang di tenggorokan. Kakak, Aryati tiba-tiba menoleh ke arahku. Matanya melebar, penuh rasa bersalah. Sedangkan Dendi langsung melepaskan rangkulannya. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama. Jeritan keras keluar dari mulutku, memecah keheningan malam. Apa yang kalian lakukan? Aku hampir tidak mengenali suaraku sendiri. Begitu penuh amarah, sakit, dan kebingungan. Suara jeritanku membangunkan seluruh penghuni rumah. Ayah dan ibu datang berlari dari kamar mereka, mata mereka penuh kekhawatiran. Saat mereka melihat situasi di ruang tengah, wajah mereka langsung berubah. Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara ayah langsung maju dengan langkah cepat, matanya menyala penuh kemarahan. Apa ini maksudmu, Nak? Bentak ayah pada Aryati, suaranya bergetar karena emosi. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada kakakmu? Aryati menundukkan kepala, tubuhnya gemetar. Dia tidak menjawab, hanya menangis dalam diam. Dendi mencoba membela diri, tapi ayah langsung memotongnya. Cukup, pergi dari sini, sekarang juga. Bentak ayah pada Dendi, suaranya begitu tajam hingga aku merasa bulu kudukku berdiri. Dendi tampak bingung, matanya berpindah dari ayah ke aku, lalu ke Aryati. Dia akhirnya memilih untuk pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan rumah dengan langkah cepat. Setelah itu, ayah mengusir Aryati dari rumah. Kamu tidak pantas tinggal di sini lagi, katanya dingin, suaranya penuh kekecewaan. Aryati hanya bisa menangis tersedu-sedu, lalu berlari keluar rumah tanpa membawa apapun. Aku berdiri di sana, tubuhku lemas seperti tak bertulang. Semua terjadi begitu cepat, membuatku sulit memproses apa yang baru saja kulihat. Dunia yang selama ini kubangun, dengan cinta dan kebahagiaan tiba-tiba runtuh dalam satu malam. Hatiku terasa kosong, seperti ada lubang besar yang menganga di dalamnya. Ibu mendekatiku, memelukku erat. Maafkan kami, Nak. Kami tidak pernah menyangka akan begini, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menangis dalam pelukan ibu, merasakan beban berat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, kebahagiaanku lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kehancuran, kebencian, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir.
Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan bahkan sulit untuk berbicara dengan siapapun. Setiap kali aku menutup mata, bayangan Dendi dan Aryati di ruang tengah itu selalu kembali menghantuiku. Hatiku dipenuhi oleh campuran rasa marah, bingung, dan kecewa yang begitu besar hingga rasanya sulit untuk bernapas. Ibu mencoba menghiburku, tapi dia juga tampak rapuh. Ayah lebih banyak diam, hanya sesekali menghela napas panjang saat duduk di kursi depan rumah, memandangi ladang teh yang biasanya membawa ketenangan. Rumah kami yang dulu penuh tawa kini terasa seperti gua kosong yang dingin dan sunyi. Kami semua kehilangan semangat, seolah-olah kebahagiaan telah dicuri tanpa sisa. Aku mulai mencari jawaban. Kenapa Aryati melakukan ini? Apa yang membuatnya tega mengkhianatiku? Dan bagaimana bisa Dendi, suamiku sendiri, ikut terlibat dalam pengkhianatan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin gelisah. Suatu pagi, aku memutuskan untuk masuk ke kamar Aryati, kamar yang sudah lama tidak tersentuh sejak dia pergi. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa menjelaskan semuanya. Ketika aku membuka pintu kamarnya, udara di dalam terasa pengap dan lembab. Semua barang-barangnya masih ada di tempatnya, seperti waktu terhenti di hari terakhir dia tinggal di sini. Aku mulai membuka laci-lacinya satu persatu, mencari petunjuk apapun yang bisa memberikan jawaban. Di laci meja belajarnya, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku-buku tua. Ketika aku membuka kotak itu, aku menemukan beberapa surat dan catatan tulisan tangan Aryati. Surat-surat itu ditulis untuk Dendi. Beberapa di antaranya adalah ungkapan cinta yang mendalam, sementara yang lain berisi permohonan agar dia meninggalkanku demi bersamanya. Ada juga catatan-catatan yang berisi monolog tentang perasaannya. Bagaimana dia merasa bahwa Dendi adalah cintanya sejak awal, meskipun dia tahu Dendi mencintaiku. Namun, ada satu hal yang membuatku benar-benar terkejut. Beberapa catatan itu penuh dengan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal, seperti dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri atau kepada seseorang yang tidak nyata. Aku membaca salah satu suratnya yang paling panjang. Dendi, aku tahu aku egois. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kamu adalah orang yang akan kucintai selamanya. Kamu tidak boleh bersama kakakku. Dia tidak pantas mendapatkanmu. Kamu milikku, Dendi, hanya milikku. Namun, di akhir surat itu, ada kalimat-kalimat yang membuatku bergidik. Tapi kenapa kamu tidak melihatku? Kenapa kamu selalu memilihnya? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Jika aku tidak bisa memiliki kamu, maka aku tidak ingin siapapun memilikimu. Aku akan membuatmu melihatku, meskipun harus dengan cara yang menyakitkan. Surat-surat itu membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan Aryati. Perasaannya pada Dendi bukanlah sekadar cinta biasa, melainkan obsesi yang mendalam. Obsesi itu sepertinya telah menguasai pikirannya, hingga ia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aku kemudian menemukan sebuah buku harian tua di dasar kotak itu. Saat aku membukanya, aku menemukan tulisan-tulisan yang semakin menguatkan dugaanku. Aryati sering menulis tentang halusinasi-halusinasinya. Dia mengira Dendi datang ke kamarnya di malam hari, berbicara dengannya, atau bahkan memeluknya. Dia juga menulis tentang perasaan bersalah yang luar biasa setelah mencuri Dendi dariku, meskipun dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Setelah membaca semua itu, aku merasa tubuhku lemas. Aku duduk di lantai kamar Aryati, air mata mengalir tanpa henti. Aku baru menyadari bahwa adikku bukanlah pelaku utama dalam pengkhianatan ini.
Dia adalah korban dari penyakitnya sendiri, gangguan jiwa yang membuatnya terobsesi pada Dendi, hingga melampaui batas logika. Namun, pengetahuan ini tidak serta-merta menghapus rasa sakit yang kurasakan. Aku masih marah, kecewa, dan bingung. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan seseorang yang telah menghancurkan rumah tanggaku? Tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan pada Aryati. Dia adalah adikku, saudaraku yang selama ini selalu kusayangi. Apakah aku bisa tetap membencinya meskipun dia sedang berjuang melawan penyakit yang tidak dia pilih? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas, aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Aku harus mencari tahu di mana Aryati sekarang. Aku harus menemukannya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku masih belum bisa menemukan Aryati. Aku mencoba mencarinya ke rumah-rumah tetangga, ke ladang teh tempat dia sering bermain dulu, bahkan ke desa-desa sekitar. Tapi tidak ada satupun orang yang tahu di mana dia berada. Setiap kali aku bertanya, mereka hanya menggeleng atau memberikan jawaban yang tidak pasti. Mungkin dia pergi ke kota, kata salah satu tetangga. Atau mungkin dia tinggal di rumah temannya, tambah yang lain. Namun suatu sore, kabar tentang Aryati akhirnya datang. Seorang petani tua yang biasa bekerja di ladang teh melaporkan bahwa dia melihat Aryati beberapa hari lalu di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Gubuk itu sudah lama tidak digunakan, dan kondisinya sangat buruk. Dindingnya retak, atapnya bocor, dan udara di dalamnya lembab serta pengap. Aku langsung memutuskan untuk pergi ke sana, meskipun hatiku dipenuhi oleh rasa takut dan cemas. Ketika aku sampai di gubuk itu, pemandangan yang kulihat membuatku tercekat. Aryati duduk di sudut ruangan, tubuhnya kurus dan kotor, rambutnya kusut, dan pakaiannya compang-camping. Dia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu, penuh semangat dan ceria. Saat dia mendongak dan melihatku, matanya melebar, lalu ia mulai menangis tersedu-sedu. "Kakak, maafkan aku tidak bermaksud," katanya dengan suara parau. Hampir tidak bisa didengar. Aku langsung berlari menghampirinya, memeluknya erat meskipun tubuhnya dingin dan kotor. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang telah terjadi. Yang penting bagiku saat itu adalah menyelamatkannya. Aku membawa Aryati pulang ke rumah. Ayah dan ibu awalnya ragu, tapi ketika mereka melihat kondisi Aryati yang begitu memprihatinkan, mereka tidak bisa menolak. Kami segera membersihkan tubuhnya, memberinya pakaian bersih, dan memberinya makanan hangat. Namun, jelas sekali bahwa masalahnya tidak hanya fisik. Matanya kosong, pikirannya kacau, dan dia sering berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Aku memutuskan untuk membawanya ke dokter. Setelah berkonsultasi dengan beberapa ahli, kami mengetahui bahwa Aryati mengidap gangguan jiwa yang cukup serius. Obsesi patologis yang disebabkan oleh trauma emosional yang mendalam. Dokter menjelaskan bahwa obsesinya pada Dendi bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Butuh waktu panjang dan perawatan intensif untuk membantunya pulih. Setiap hari, aku merawat Aryati dengan sabar. Aku membacakan buku-buku cerita untuknya, mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan, dan memastikan dia minum obat secara teratur. Kadang-kadang, dia tiba-tiba marah atau menangis tanpa alasan yang jelas. Di saat-saat seperti itu, aku hanya bisa memeluknya dan berbisik pelan. "Tenang, kakak ada di sini." Meskipun proses pemulihan Aryati lambat, aku tidak pernah menyerah. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa hanya fokus pada rasa sakit yang kurasakan. Aku harus belajar memaafkan, bukan hanya untuk Aryati,
tapi juga untuk diriku sendiri. Memaafkan tidak berarti melupakan, tapi lebih kepada menerima kenyataan dan berusaha melanjutkan hidup. Di tengah semua ini, aku juga mulai aktif kembali di desa. Aku membantu ibu menjahit pakaian untuk tetangga, membantu ayah di ladang teh, dan kadang-kadang mengajar anak-anak kecil membaca di balai desa. Aktivitas-aktivitas itu membantuku melupakan sejenak beban yang ada di pundakku. Aku juga mulai merawat diriku sendiri, memastikan bahwa janin dalam kandunganku tetap sehat. Ada satu momen yang membuatku tersadar akan arti kehidupan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di tepi sungai kecil di belakang rumah bersama Aryati, dia tiba-tiba berkata, "Kakak, aku ingin sembuh. Aku ingin menjadi adikmu yang dulu." Air mata langsung mengalir di pipiku. Aku memegang tangannya erat dan berkata, "Kamu selalu adikku, Ti. Selalu." Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Merawat Aryati bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari ketika dia tampak lebih baik, tapi ada juga saat-saat ketika dia kembali ke titik terendahnya. Namun, aku belajar untuk tidak menyerah. Setiap kali dia mengalami kemunduran, aku mencoba mengingatkan diriku sendiri bahwa ini adalah proses panjang, dan setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah sebuah kemenangan. Aku juga mulai menyadari bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan sekaligus. Aku masih merasa marah, kecewa, dan bahkan kadang-kadang benci pada Aryati dan Dendi. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa mereka juga korban dari situasi yang rumit. Dendi mungkin lemah dalam menghadapi obsesi Aryati, dan Aryati sendiri adalah korban dari penyakit yang menguasai pikirannya. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan amarah menguasaiku, karena itu hanya akan membuatku semakin terjebak dalam penderitaan. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tengah dengan Aryati yang tertidur di sofa, ibu mendekatiku. Dia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat. "Nak," katanya pelan, "ibu tahu ini sulit bagimu. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus ingat bahwa cinta itu lebih kuat daripada rasa sakit. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa dengan merawat adikmu. Ibu bangga padamu." Kata-kata ibu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan yang lama tidak kurasakan. Di momen itu, aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Keluargaku selalu ada di sisiku, meskipun kami semua telah melalui masa-masa sulit. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi dokter lagi bersama Aryati. Dokter memberi kabar baik. Kondisinya mulai membaik. Obat-obatan dan terapi yang ia jalani membantu menstabilkan emosinya, meskipun dia masih butuh waktu untuk sepenuhnya pulih. "Ini adalah perkembangan yang sangat positif," kata dokter sambil tersenyum. "Tapi ingat, kesabaran dan dukungan keluarga adalah kunci utama." Setelah kunjungan itu, aku mulai lebih sering mengajak Aryati berbicara tentang masa depan. Aku ingin dia memiliki harapan, sesuatu yang bisa dia pegang teguh dalam perjalanan pemulihannya. Suatu sore, saat kami sedang duduk di bawah pohon kenanga, aku bertanya padanya, "Ti, apa yang kamu inginkan setelah sembuh nanti?" Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, Kak. Aku ingin bisa membantu orang lain, seperti kamu membantuku." Jawabannya membuat hatiku hangat. Aku tersenyum dan berkata, "Kamu pasti bisa, Ti. Kamu sudah kuat melewati semua ini. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri." Selain merawat Aryati, aku juga mulai fokus pada kehamilanku.
janin dalam kandunganku semakin aktif, dan aku sering merasakan tendangan-tendangan kecilnya. Setiap kali itu terjadi, aku merasa seperti ada harapan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku mulai membayangkan wajah anakku, membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Meskipun Dendi tidak lagi ada di sisiku, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Anak ini akan menjadi bagian dari hidupku, dan aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk melindunginya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Dendi. Aku belum pernah mendengar kabar darinya sejak malam itu. Kadang-kadang, aku penasaran bagaimana keadaannya. Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Apapun yang terjadi antara kami, itu sudah berakhir. Yang bisa kulakukan sekarang adalah melanjutkan hidupku tanpa memikirkannya terlalu banyak. Suatu hari, aku mendapat surat dari Dendi. Surat itu singkat, hanya beberapa kalimat, tapi cukup untuk membuatku merenung. Aryani, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku berharap kamu dan bayimu bahagia. Maafkan aku. Aku membaca surat itu berulang kali, lalu menyimpannya di laci meja. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkannya, tapi setidaknya aku bisa menerima kenyataan bahwa dia juga manusia, dengan kelemahan dan kesalahannya sendiri. Aku memutuskan untuk tidak membalas surat itu. Mungkin suatu hari nanti, aku akan siap untuk bicara dengannya. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada kehidupanku yang baru. Di akhir hari, aku duduk di halaman depan rumah, memandangi matahari terbenam. Aryati duduk di sampingku. Matanya terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Kami tidak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan yang lama tidak kami rasakan. Aku menyadari bahwa meskipun banyak hal telah berubah, ada satu hal yang tetap sama, cintaku pada keluargaku, dan itulah yang akan terus membimbingku melewati semua ini. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Perlahan tapi pasti, kehidupanku mulai menemukan ritme baru. Aryati semakin membaik, meskipun pemulihannya masih jauh dari kata sempurna. Dia sudah bisa membantu di rumah, membersihkan halaman, menyiram tanaman, atau sekadar duduk bersama ibu sambil merajut. Kadang-kadang dia masih mengalami hari-hari buruk ketika ingatan tentang masa lalu tiba-tiba muncul dan membuatnya cemas. Namun, aku selalu ada untuknya, memastikan bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi semua itu. Kehamilanku pun semakin mendekati akhir. Perutku yang besar seringkali membuatku sulit bergerak, tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap tendangan lembut bayiku di dalam kandungan adalah pengingat bahwa hidup ini penuh harapan, bahkan di tengah kehancuran sekalipun. Aku sering membayangkan wajah anakku, membayangkan bagaimana rasanya memeluknya untuk pertama kali. Meskipun Dendi tidak ada di sisiku, aku tahu bahwa aku akan menjadi ibu yang baik untuknya. Pada suatu pagi yang cerah, kontraksi pertama datang. Ibu langsung panik, sementara ayah dengan sigap memanggil bidan desa. Aryati, meskipun tampak cemas, tetap berusaha membantu. Dia memegang tanganku erat-erat saat aku merasakan sakit yang luar biasa. "Kamu kuat, Kak," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku di sini." Setelah beberapa jam yang terasa seperti abad, akhirnya bayiku lahir. Seorang bayi laki-laki dengan kulit putih bersih dan rambut hitam tipis. Ketika bidan meletakkannya di dadaku,
Air mata bahagia langsung mengalir di pipiku. Aku memandanginya dengan penuh cinta, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Selamat datang, Nak, bisiku pelan. Aku memberinya nama Aditya, yang berarti matahari. Aku memilih nama itu karena aku ingin dia menjadi seperti sinar matahari yang menerangi kegelapan, membawa harapan dan kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya. Saat aku memperkenalkannya kepada keluarga, semua orang tersenyum bahagia. Bahkan Aryati tampak begitu antusias, meskipun dia hanya diam dan menatap Aditya dengan mata penuh rasa takjub. Hidup setelah kelahiran Aditya terasa lebih ringan. Aku mulai lebih aktif di desa, membantu tetangga, dan mengajar anak-anak kecil membaca. Aryati juga ikut membantu, meskipun dia masih sering ragu-ragu. Tapi melihat senyumnya saat bermain dengan Aditya, membuatku yakin bahwa dia sedang berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Suatu sore, saat aku sedang duduk di halaman depan rumah dengan Aditya di pangkuanku, Aryati mendekatiku. Dia duduk di sampingku, matanya tertuju pada Aditya yang sedang tertidur pulas. "Kak," katanya pelan, "terima kasih sudah tidak menyerah padaku." Aku tersenyum dan memegang tangannya erat. "Kamu adikku, Ti. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, apapun yang terjadi." Dia mengangguk, lalu menundukkan kepala. "Aku janji akan terus berusaha menjadi lebih baik. Untukmu, untuk Aditya, dan untuk semua orang yang mencintaiku." Mendengar kata-katanya membuat hatiku hangat. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, tapi aku juga tahu bahwa kami akan melewatinya bersama-sama. Keluargaku mungkin tidak sempurna, tapi cinta yang kami miliki satu sama lain lebih dari cukup untuk mengatasi segala tantangan. Saat matahari mulai terbenam, aku memandangi langit yang dipenuhi warna-warna hangat. Aditya bergerak pelan di pangkuanku, membuatku tersenyum. Aku membelai rambutnya lembut, lalu berbisik, "Ibu mencintaimu, Nak. Dan kita akan menjalani kehidupan ini bersama-sama, dengan penuh harapan." Di momen itu, aku menyadari bahwa meskipun banyak hal telah hilang dalam hidupku, ada hal-hal baru yang telah menggantikannya, cinta, harapan, dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Masa lalu mungkin menyakitkan, tapi masa depan masih bisa dibentuk. Dan aku siap untuk melangkah maju, membawa semua pelajaran yang telah aku dapatkan.